Bab 510. 10 pukulan teratas Xiao Yao. Kingston Jiang hanya merasakan panas di sekujur tubuh. Ada udara panas yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, dan tubuhnya tampak seperti akan meledak. Namun, dia menatap Steve Xiao Yao lekat-lekat. Mencoba menghafal setiap gerakannya, mengingat setiap kata yang dia katakan. Di penjara bawah tanah, Steve Xiao Yao terus-menerus menampilkan 10 pukulan teratas Xiao Yao. Rantai besi berbunyi. Dan Kingston Jiang sudah tidak tahan lagi lalu pingsan. Entah berapa lama dia tertidur, akhirnya dia terbangun perlahan. Dia teringat akan sesuatu dan segera berdiri. Berjalan menuju Steve Xiao Yao yang tidak jauh darinya. Steve Xiao Yao duduk bersila di tanah, kepalanya menunduk. "Guru." Dia memanggil. Steve Xiao Yao tidak menjawab. Kingston Jiang mendekatinya, mendorong dengan lembut dan memanggil, "Guru, ada apa denganmu?" Begitu dia menyentuh tubuh Steve Xiao Yao langsung jatuh dan tidak bangun lagi. Wajah Kingston Jiang sedikit berubah, dia dengan cepat menarik pergelangan tangannya lalu meraba denyut nadinya. Ini. Kingston Jiang terpana. Jantung Steve Xiao Yao sudah tidak berdetak, sudah mati beberapa waktu. Kingston Jiang berlutut, menatap Steve Xiao Yao yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan wajah serius, "Guru, murid tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah meninggalkan tempat ini, pasti akan menjadi orang baik, menggunakan energi Qi yang kamu berikan untuk melindungi keluarga dan negara." Kingston Jiang memberi hormat dengan bersujud beberapa kali sebelum berdiri. Begitu dia berdiri, dia mendengar suara langkah kaki. Dengan satu lompatan, dia dengan cepat muncul di puncak gua, tubuhnya dan batu saling menempel. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang mendekat. Kepala keluarga sudah mati. Benar juga, jika dihitung-hitung, orang tua ini memang sudah diambang kematian. Apakah kamu melihat Kingston Jiang? Belum, tapi ada orang yang terus menjaga pintu keluar. Dia pasti belum meninggalkan tempat ini, seharusnya masih bersembunyi di gua bawah tanah ini. Kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Siap. Suara orang berbicara terdengar dari bawah. Kingston Jiang tidak bertindak gegabah. Segera, tubuh Steve Xiao Yao dibawa keluar, dan orang-orang di bawah juga pergi. Kingston Jiang melompat dari batu dan berdiri di tanah dengan mantap. Energi Qi aku saat ini. Kingston Jiang menggerakkan energi rasi bintang. Begitu digerakkan, energi Qi di tubuhnya seperti air sungai yang bergelombang, mengalir dengan cepat melalui meridian, lalu berkumpul di tinjunya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sangat kuat, ada semacam rasa tak terkalahkan di dunia. Tingkat 7 alam puncak, energi Qi yang mendekati tingkat 8 alam, aku sungguh beruntung. Aku dikurung di penjara bawah tanah ini, tetapi malah mendapatkan energi Qi tingkat 7 alam puncak yang mendekati tingkat 8 alam, tingkat kultivasiku saat ini seharusnya sudah termasuk tingkat 7 alam, kan? Merasakan kekuatan energi Qi-nya, wajah Kingston Jiang juga terkejut. Dia sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kuatnya bukan hanya sedikit, tetapi meningkat beberapa kali lipat. Fuih. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. 10 pukulan teratas Xiao Yao. Dia teringat kungfu yang diperagakan oleh Steve Xiao Yao setelah mewariskan energi Qi. Dia menutup matanya dan 10 pukulan teratas Xiao Yao pun muncul di benaknya. Tepat ketika dia serius untuk memahami, langkah kaki terdengar lagi di kejauhan, dan juga ada cahaya senter yang kuat terus bersinar. Dia mendesak semua kekuatannya dan bergegas maju dengan cepat. Di kejauhan, beberapa penjaga datang dengan senter untuk mencari Kingston Jiang di gua bawah tanah. Us. Pada saat ini, suara desiran angin terdengar. Apa itu? Para penjaga keluarga Xiao Yao ini dengan cepat menyinari dengan senter, tetapi tidak ada apa-apa di sekitar. Apakah kamu mendengar sesuatu? Aku mendengarnya, itu pasti angin. Ayo pergi, terus cari, jangan curiga yang tidak-tidak. Kingston Jiang, bocah itu, benar-benar hebat juga,
Tubuhnya ditotok tapi dia masih bisa melepaskan totokan dan melarikan diri. Namun, hanya ada satu jalan keluar dari gua bawah tanah ini, dan ada penjaga yang berjaga di pintu. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. 2 hari lagi, ketika para pahlawan dunia berkumpul, itu akan menjadi hari di mana nama keluarga Xiao Yao mengguncang dunia. Ya benar sekali, apa itu 4 keluarga kuno, apa itu Dimas Jiang? Coba kalian tebak, apa Dimas Jiang akan membawa Winona Jiang ke keluarga Xiao Yao untuk mengakui kesalahannya? Haha, kurasa tidak. Bukankah leluhur mengatakan bahwa Dimas Jiang dipukuli hingga muntah darah 20 tahun yang lalu? Para keluarga Xiao Yao yang mencari Kingston Jiang ini mengobrol sambil mencari. Dan di dinding batu di atas kepala mereka, ada seseorang yang berbaring tengkurap. Ini adalah Kingston Jiang. Dia mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata orang-orang ini. Tampaknya strategi Milea Gao menggunakan dia dan Winona Jiang untuk memisahkan keluarga Jiang dan keluarga Xiao Yao sangat berhasil, dan sekarang keluarga Jiang sudah berselisih dengan keluarga Xiao Yao. Aku harus pergi secepat mungkin. Kingston Jiang mendesak energi Qi, tubuhnya seperti kelelawar, terbang di gua bawah tanah. Kali ini dia mengendalikan energi Qi-nya, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Ada banyak orang di bawah, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dia bersembunyi dan datang ke pintu keluar dengan selamat. Di pintu keluar depan, ada murid keluarga Xiao Yao yang berjaga. Kingston Jiang sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya. Ujung jarinya memancarkan energi yang kuat. Energi menyerang titik akupuntur dari orang-orang ini, lalu mereka langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kingston Jiang dengan cepat bergegas keluar dari penjara bawah tanah. Setelah keluar, masih ada orang yang berjaga di luar. Siapa? Begitu keluar, dia langsung ketahuan. Namun, keluarga Xiao Yao di luar pintu masuk sudah jatuh ke tanah sebelum bisa bereaksi. Kingston Jiang tahu bahwa keluarga Xiao Yao memiliki master, jadi dia tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Dengan segera dia sudah berjalan keluar dari Gunung Siling tempat keluarga Xiao Yao berada, dan pergi ke kota Siling. Di kota, dalam sebuah hotel, Kingston Jiang memesan sebuah kamar dan mandi. Di dalam kamar hotel, Kingston Jiang bersandar di kursi, tenggelam dalam pikirannya. Dari percakapan antara orang keluarga Xiao Yao, dia tahu bahwa sekarang keluarga Jiang telah putus dengan keluarga Xiao Yao. Keluarga Xiao Yao meminta Dimas Jiang untuk membawa Winona Jiang ke keluarga Xiao Yao untuk mengakui kesalahan. Dia menduga bahwa pasti keluarga Xiao Yao mengancam keluarga Jiang dengan menggunakan nyawanya. Tapi sekarang dia sudah terbebas. Keluarga Xiao Yao kehilangan dukungan untuk mengancam Dimas Jiang. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil inisiatif untuk menelepon keluarga Jiang dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berhasil kabur. Namun, dia merasa bahwa inilah saatnya untuk melihat Dimas Jiang dengan jelas. Jika Dimas Jiang bisa membawa Winona Jiang bersamanya untuk mengakui kesalahan demi dia, dan menundukkan kepalanya kepada keluarga Xiao Yao demi dia dan Winona Jiang, maka Dimas Jiang masih bisa diandalkan untuk saat ini. Dan keluarga Xiao Yao mengundang semua pendekar dari seluruh dunia untuk berkumpul. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Xiao Yao? Setelah berpikir dengan hati-hati, Kingston Jiang tidak mengambil inisiatif untuk menelepon. Dia berencana untuk bersembunyi selama 2 hari pertama, untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga Xiao Yao 2 hari kemudian, dan untuk melihat apakah Dimas Jiang akan muncul. Setelah memikirkan ini, dia menghela nafas panjang. Tingkat kultivasi aku saat ini. Dia tidak lagi memikirkan permasalahan keluarga Jiang dan keluarga Xiao Yao. Dia mendesak energi rasi bintang, dan energi Qi yang kuat di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya. Energi Qi yang sangat kuat dan agung. Kingston Jiang berseru kagum tanpa dapat ditahan. Dia tidak tahu di tingkat mana dia sekarang, tetapi dia bisa yakin bahwa sekarang kekuatannya pasti sudah memasuki tingkat 5 alam. Dia tinggal di kamar dan tidak keluar. Dia mencoba memahami 10 pukulan teratas Xiao Yao yang diajarkan oleh Steve Xiao Yao. Dalam benaknya,
Steve Xiaoyao memperagakan kumpulan jurus pamungkas ini. Setiap gerakan Steve Xiaoyao dengan jelas muncul di benaknya. Setiap kata darinya terdengar di benak Kingston Jiang. Pukulan pertama, pukulan membelah gunung Xiaoyao. Kingston Jiang yang telah memahami untuk waktu yang lama, tiba-tiba berdiri dan mulai bergerak. Tapi ini ada di dalam hotel, dia tidak berani mendesak energi Qi, karena takut membuat hotel ini runtuh. Dia bangkit, berjalan keluar dari hotel, naik taksi ke pinggiran kota, terus menjauh dari kota, memasuki gunung yang dalam dan hutan tua, menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun, dan mulai melatih pukulannya. Di hutan, sesosok tubuh bergerak cepat. Tubuhnya melompat, muncul di udara, dan memukul secara tiba-tiba. Kekuatan berkumpul di telapak tangan, arus udara yang kuat melonjak dari telapak tangan, membombardir batu yang puluhan meter jauhnya. Boom! Batu itu hancur dalam sekejap, dan banyak puing-puing beterbangan. Pukulan yang sangat kuat. Kingston Jiang melihat kekuatan yang keluar dari telapak tangannya dan mau tidak mau tercengang. Memang pantas menjadi jurus pamungkas keluarga Xiaoyao. Baru pukulan pertama saja sudah begitu mengerikan, jika dapat memahami 10 pukulan teratas, maka Kingston Jiang tidak bisa membayangkannya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia sudah bukan lagi Kingston Jiang yang ingin dipukuli semua orang. Dia tidak lagi takut terhadap kekuatan apapun di ibu kota. Bersambung.